Satriawan dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Di sini saya akan membahas tentang 7 kabinet pada demokrasi liberal di Indonesia. Sebagai guru pendamping yaitu Ibu Ade Mariana SPD MPD. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah 1. Kabinet Nasir. Yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk peralatan negara yang berdasarkan pasal 146 dalam Undang-Undang Semesta era 1950. Keberhasilan Kabinet Nasir di bidang ekonomi dan Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik. Kedua, runtuhnya Kabinet Nasir. Penyebab utama dari keruntuhan Kabinet Nasir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Dan yang kedua yaitu adalah Kabinet Sukiman. Program kerja dari kabinet ini adalah menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Kebangkitan kabinet ini tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Tentunya Kabinet Sukiman adalah kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari partai PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Yang ketiga yaitu adalah Kabinet Wilopo. Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. 3. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Kebangkitan kabinet ini adalah mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan, kebangsa-bangsa, dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Tentunya Kabinet Wilopo adalah Kabinet Wilopo didemonstrasikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Dan yang keempat yaitu adalah Kabinet Ali Sastomijoyo I. Program kerja dari kabinet ini adalah menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan memberikan kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan. 3. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Kebangkitan kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet alih kembali diserah mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisasi antara PNI, Masyumi, dan NU. Tentunya kabinet ini terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satu kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk. Merosotnya perekonomian Indonesia diakibatkan oleh kasus korupsi serta inflasi yang terjadi pada masa Kabinet Ali Sastomijoyo I memimpin pada saat itu. Kelima yaitu adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah melaksanakan pemilihan umum menurut
rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi. Enam, yaitu adalah Kabinet Ali Sastro-Wijoyo kedua. Program kerja dari Kabinet Ali Sastro-Wijoyo II melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, dan serta menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi. Yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Program kerja dari kabinet ini adalah membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja mudar, memperjuangkan Irian Barat, serta mempercepat pembangunan yang ada di Indonesia pada saat itu. Kebangkitan Kabinet Juanda, disebut juga Kabinet Karya, adalah Kabinet Pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet Zaken. Tentunya Kabinet Juanda, disebut juga Kabinet Karya, adalah Kabinet Pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Terima kasih telah menonton animasi saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.